Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan panjang umur bagi Anda. Dan bagi saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur karena sakit dan juga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun dirawat di rumah sakit, kami berdoa kiranya Anda diberikan kekuatan dan semangat selalu di dalam menjalani masa-masa isolasi mandiri dan perawatan di rumah sakit. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman-Nya. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui, di sepanjang kehidupan kita dalam dunia yang fana ini, tentu berbagai macam perkara, masalah, tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Baik perkara besar maupun perkara kecil, atau perkara yang bersifat sementara atau yang berkelanjutan. Namun untuk menghadapi semua perkara itu perlu seseorang, sosok yang mampu membela dan memberikan kekuatan penopang untuk meneguhkan dan memberikan kemenangan bagi kita. Semua hanya dapat kita peroleh dari diri dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan hanya Yesus jawaban di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus yang mampu mendampingi kita, menemani kita di setiap masalah, di setiap perkara, dan di setiap rintangan ataupun cobaan yang kita hadapi. Tanpa penyertaan, tanpa pertolongan dari dalam diri kita melalui Yesus Kristus, di setiap tempat, di setiap waktu, kita tidak akan pernah mampu melewatinya, melaluinya. Bahkan kita tidak akan bisa untuk memenangkan setiap masalah di sepanjang kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, di mana pemazmur mengingatkan kita, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Maksudnya dia begitu setia, dia begitu taat, dia begitu teguh, serta percaya dan mempercayakan hidupnya kepada atau ke tangan Tuhan Allah. Di tengah badai, di tengah topan dan masalah yang dihadapinya, dia selalu menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Karena itulah dia tetap menyertakan Allah, membawa Allah, meminta Allah dalam setiap perkara yang dihadapinya. Dia bermohon dan dia memohon sangat kepada Allah di dalam doa dan juga melalui kebenaran hidup. Tanpa kebenaran hidup tidak ada artinya dia berdoa. Itu sebabnya di dalam doa dia membarengi dan bersama-sama dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
orang yang beriman kepada Allah juga merupakan kebahagiaan atau bagian dari keberpihakan kita kepada Allah. Artinya, dengan mempercayakan hidup kita kepada Allah, kita berada dalam pihak yang sama, yaitu di dalam Tuhan. Dengan sendirinya akan mudah berhadapan dengan lawan, yaitu iblis. Itu sebabnya dikatakan, jika Tuhan berpihak kepada kita, siapa lawan kita? Saudara-saudari, setiap yang percaya, setiap orang yang percaya akan menghadapi musuh Allah, yaitu dosa dan pelanggaran. Kenyataan dalam hidup kita ini bahwa sebaik-baiknya orang, sedekat-dekatnya orang, seaktifnya orang di dalam ibadah kepada Tuhan, seseorang ada saja yang tidak menyukai kita. Dan sebaliknya, seburuk-buruknya orang, senakal-nakalnya orang, sejahat-jahatnya orang, tentu saja pasti ada yang berpihak kepada dia, yang mendukung, yang menemani dia. Karena itu perlu konsistensi seperti yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan seorang pemazmur yang selalu tetap berada di pihak Allah. Maksudnya berpihak dan berada pada kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga banyak perkara yang harus kita hadapi ketika kita akan memulai sesuatu aktivitas, pekerjaan, usaha yang mau kita jalani, kegiatan yang mau kita lakukan, termasuk pekerjaan dan juga rumah tangga ataupun keluarga, masa depan dan lain sebagainya. Pasti kita akan menghadapi berbagai rintangan. Sekali lagi melalui firman Tuhan dikatakan berdoalah, berserulah kepada Allah dan juga hiduplah di dalam kebenaran Allah atas semua perkara, masalah, rintangan yang kita hadapi. Dengan percaya kepada Tuhan akan mendengarkan, menjawab dan melindungi kita, bahkan Dia akan menyelamatkan kita. Kita harus tetap percaya. Tidak bisa goyah iman kita. Kita perlu keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah akan selalu berpihak, akan selalu menolong, akan selalu membela setiap orang yang hidupnya layak dan berkenan, bahkan hidup yang benar, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah goyah, jangan pernah meninggalkan jejak langkah daripada Tuhan, agar langkah dan kakimu tidak goyang oleh karena perkara masalah di tengah-tengah kehidupan yang mungkin kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam satu hari ini. Tetapi bersama Tuhan kita bisa selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.